Halo cuy, balik lagi di It's Ramen Boys. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan puasa dilancarin sampai nanti lebaran, ya kan? Nah, kali ini gue mau nge-review Beat tahun 2016 yang kira-kira orang tuh jarang yang lihat gitu. Maksudnya jarang yang modif, jarang yang make. Ya mungkin banyak beberapa yang make, tapi menurut gue di sini itu jarang yang modif dengan konsep proper cuy. Apa sih proper? Proper itu dia pasti mengutamakan fungsional, mengutamakan part-part yang fungsional, nggak ada yang KW. Mungkin kalau misalnya kopi-kopian gue juga nggak tahu, tapi yang setahu gue itu dia nggak ada yang KW cuy. Nah, di sini gue juga ada ownernya nih sendiri nih. Boleh sini, Gung? Oke. Boleh nih gue review ya motor lu? Silakan. Ini yang namanya Agung, temen gue yang punya Beat ini. Jadi, oke, yang pertama gue pengen nanya sama lu, kenapa lu milih Beat? Satu, karena gue adanya motor ini doang. Ada yang motor ini? Iya. Boleh diceritain chemistry-nya nggak? Pertama tuh, jadi nyokap gue dapat undian dari rokok. Terus nyokap gue tuh dapat ini motor dari undian rokok itu tersebut, gitu. Keren nih, rezeki ya kan? Iya, rezeki nggak ada yang tahu. Iya, rezeki. Terus yang gue lihat di sini kan udah banyak banget perubahan nih di motor Iya. lu nih. Kira-kira lu udah habis berapa nih buat semua perubahan di motor ini? Kira-kira 3 jutaan mungkin ya. 3 Iya, jutaan. Iya 3 jutaan. Ya termasuk yang cukup murah ya. Iya. Termasuk murah dan mungkin kita boleh review sedikit kali ya. Oke cuy, pada perubahan depan ini gue lihat banyak banget yang dirubah. Iya, BTW ini asli warna apa sih? Ini tadinya warna hitam. Tadi warna hitam. Hitam. Dirubah jadi warna Biru siralik. biru siralik dari Sapporo. Sapporo Paint. Oke, di sini perubahannya yang pertama ada yang eye-catching banget nih. Ini minyak rem nih. Minyak rem. Apa? Master rem. Master rem ini lu pakai apa nih, Gung? Gue pakai KRS. KRS ya? KRS yang model aksial ya? Iya, siap. Yang aksial dengan tabung apa nih? KTC. KRS tabungnya kayak gini kan? Enggak, itu gede banget. Lebih gede. Di sini lu pakai spion apa nih, Gung? PCX 150. PCX 150. Lokal. Itu harga berapa sih? 60 jadi 120. Oh, 160.000. Iya. Berarti bisa beli satuan. Bisa. Oke. Terus sekarang di sini juga udah di custom plat ya kan? Iya. Ini plat asli, Enggak, gua custom lagi. tapi dari plat asli. Iya. Oke. Terus di sini untuk lampu-lampu nih, apa aja yang lu rubah nih, Gung? Gua lampu pakai aftermarket biasa di sini, yang LED, yang 50 ribuan. 50 Iya. ribuan. Itu termasuk murah sih. Iya. Termasuk murah ya. Nah, sekarang kita ke kaki-kaki ya. Di kaki-kaki ini sendiri yang pertama gue lihat nih kayaknya udah ganti velg nih. Lu ganti velg apa nih, Gung? Gua pakai velg Virosi Palang 8. Veloci Palang 8. Comet, yang Comet. Yang model Comet. Iya. Oke, terus di sini diselingin juga sama disc PSM ya? Iya, biasa. Disc PSM, terus bracket ganti berarti ya? Deket ganti. Bracket ganti, selang semua ganti. Gua ganti. Kan nama gue ya? Nah, iya di sini jadi dia udah memakai disc PSM ukuran 220 diselingin sama bracketnya juga. Gue udah pernah masang juga di TikTok. Master rem juga gue masang di sini. Terus juga selang remnya ini pakai TDR karena menurut gue kalau misalnya kalian mau ganti master rem itu selang remnya memang wajib harus diganti. Walaupun kalian ABS itu kayaknya wajib banget soalnya dia apa ya? Beda gitu pengeluaran master rem standar sama yang model-model aftermarket kayak gini, karena menurut gue kalau selang rem standar didampingin sama master rem standar itu kayak normal-normal aja turunnya. Nah terus kemarin gue juga ngecek pakai yang KRS aksial ini, ternyata dia tuh kecil, oli rem yang keluar itu kecil, jadinya dia kemungkinannya bisa lebih pakem juga kalau misalnya diganti sama selang rem yang aftermarket juga. Pindah ke bagian belakang ini atau bagian tengah yang bisa kita lihat di sini ada sok apa nih, Gung? ISS ya? Gua pakai ISS. Lu pakai ISS apa? ISS G series. GZA, sorry. Oh, ISS GZA series itu harganya Harganya kisaran 750.000. 750.000, itu termasuk worth it lah ya. Iya. Setahu gue tuh GZA buat orang-orang gendut, kok lu pakai ini sih? Karena gua
budget pelajar juga. Oh, Gua budget pelajar. pengen beli yang apa namanya, yang atasan yang bisa diklik ribbon gitu. Ah. Itu harganya masih 2 jutaan karena gue mampunya ya yang ini. Iya. Dan menurut gue sih ini juga udah mulai cukup ya Iya, untuk cukup. motor Beat, entah motor Scoopy, Mio, itu menurut gue pakai GZA cukup. Apalagi buat kalian yang badannya beratnya di atas 70 kilo, itu pakainya ya SS GZA ini nih. Nah, dia mungkin buat boncengan ya kan, Iya, nyokap, enak, nyaman. cewek. Iya. Punya cewek. Punya lah. Mantap. Dan di belakang ini juga dia udah pakai Virosi juga depan belakang, dibalut dengan yang belakang ini ban MR1 ukuran 90/80 dan yang depan itu pakai MP27 ukuran 90/80. Sama ukurannya, tapi ini fitment yang cocok karena menurut gua kalau misalnya di depannya ini ukuran velgnya itu 185, belakang 215 dan dibalut dengan ban depan FDR MP27 ukuran 90/80 itu termasuk fitment yang cocok gitu. Karena dia nggak datar, jadinya nggak datar dan nggak dangak gitu motornya. Dia jadinya motornya rada turun begitu. Karena fitment yang MP27 ini dia tipis lipsnya. Lips MP27 ini tipis dan lips MR1 ini dia rada tinggi. Makanya ini MR1 itu menurut gue cocok di belakang dan MP27 cocoknya di depan. Tapi tergantung selera kalian, ini saran dari gue karena menurut gue dari teman-teman gue yang pakai ini semuanya fit banget. Jadinya fitmentnya pas gitu, cocok, enak dilihat. Oke, pada bagian kanan di sini tidak banyak yang dirubah. Lu pakai model apa nih, Gong? Kalau buat footstep kayaknya udah ada perubahan sedikit nih. Gue pakai model, lupa gue ya modelnya. Yang intinya gue pakai merek dari Tupak 6. Tupak 6. Ini Iya. harganya 150.000. Enggak, gue beli di online 175. Wah, termasuk mahal juga ya. Iya, ini karena varian yang paling atas kan ada Aprilia, ada apa gitu, 4 varian di online shop itu. Oh, Iya. oke, iya paham gua. Oke, dan ini beat ini ya, beat yang non apa? Bu starter halus ya? Iya. Oke. Perubahan yang cukup signifikan untuk dana di bawah 4 juta. Tadi katanya cuma 3 juta rupiah. Dan menurut gua ini bakal jadi, mungkin ini bisa jadi referensi kalian buat modif beat kesayangan kalian yang misalnya punya beat model kayak gini. Ini modelnya sama kayak si Purchase ya? Iya. Iya, mungkin dia alirannya apa sih? Racing look. Kalau ini modelannya proper karena dia mengutamakan fungsinya. Dan juga sebagaimana mestinya motor itu dikendarai untuk harian dan pastinya enak buat jalan-jalan. Nah, sekarang kan konsep lu proper nih. Iya. Biasanya motor proper tuh motor-motor yang terkenal goib. Asik. Ini bisa dibilang motor kenceng lah. Iya. Apa aja yang udah lu rubah di bagian mesin atau enggak di bagian CVT? Gue rubah cuman di bagian CVT doang. Bagian CVT Iya. pakai apa? Gue pakai rollernya 9/10. 910 di seling, Iya, sama dibubut gak? dibubut puli depan. Ukuran? Kurang tahu dah gue ukurannya. Karena Biasanya sih kalau ini 13,5 ya. ya 13,5. 13,5 itu udah bentuk beat itu enak banget. Terus untuk yang mangkok belakang dirubah? Dirubah juga. Kampas? Kampas enggak? Kampas enggak. Oke, berarti cukup signifikan juga ya rubahnya. Maksudnya Iya. enggak terlalu banyak. Dengan CVT lu nih, racikan lu kayak gini, itu lu dapat berapa kilometer per jam kalau misalnya lagi riding? Gua 120 dapat. 120 bisa dapat ya? Iya, bisa. Berarti termasuk ya tidak menguras kantong tapi bisa bikin ngacir ya. Iya. Sabi. Ngejar aerok lah dikit, gue ngebelakangin teman-teman gue juga. Bisa. Bisa. Mantap. Itu mungkin racikannya bisa di copy juga, tapi mungkin menurut gua kalau misalnya masalah racikan itu tergantung dari motor kita masing-masing karena beberapa motor ini memiliki karakter sendiri. Jadinya kalian bisa racik terus settingan CVT kalian sampai kalian menemukan hasilnya. Oke, di sini juga ada perubahan di box filternya, dipakein karbon yang masih WTP ya, Gung. Iya. Masih WTP dan juga CVT-nya dicat lagi warna magnesium ya. Iya. Magnesium dengan aksen-aksen Honda merah di sini. Di sini juga handle belum ada perubahan ya, Gung ya. Bakal dirubah nggak? Gue niatnya mau ganti ini apa namanya? RCB. 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 Handle RCB dan di sini ada balancer juga. Pakai punya apa nih? Gue pakai aftermarket. Aftermarket ya. Oke, jadi segitu aja mungkin review dari gue terhadap Beat ini ya kan. Mungkin kalau misalnya kalian, misalnya ada orang yang mau ngopi nih konsep lu, boleh nggak? Gak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Malah gue seneng juga. Karena modifikasi itu termasuk apa ya? Menurut gue, kalian bisa mengcopy
motor-motor orang, konsep orang, tapi asal kalian boleh izin dulu karena ada beberapa orang yang tidak mengizinkan. Benar. Mungkin karena gue nggak tahu kenapa, tapi kalau gue pribadi dan teman-teman gue membolehkan atau mengcopy konsep dari motor-motor gue atau motor-motor teman gue karena itu menurut gue lebih fun ya kita. Iya. Jadi ada kembarannya kan. Benar. Iya. Oke, jadi segitu aja dari gue video kali ini. Semoga kalian bisa ngambil positifnya dari video ini, jangan ngambil negatifnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you Gung ya, Iya, udah boleh sama-sama. di review nih. Iya. Motor lo hedon banget sih. Menurut gue hedon kan ada masing-masing ya. Tapi menurut gue ini cukup lah buat pelajar-pelajar yang pengen modif motor. Sekian dari gue cuy, jangan lupa di komen, like, dan subscribe kalau misalnya kalian punya saran apapun, siapa yang mau gue review motornya, kalian bisa komennya di bawah. Thank you cuy. Makasih. Banyak, Iya. tapi powernya yang didapat berapa? Lumayan 80 km ke atas.